السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب الصيام للمؤمنين لنكون من المتقين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نصلي ونسلم على الحبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين، فقد دلنا على اتباع سنته وخاصة في أداء الصيام رمضان، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين، وبعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, di antara amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada rangkaian penunaian ibadah siam, khususnya di bulan Ramadan, adalah ibadah sahur. Sahur terambil dari akar kata 3 huruf sin, ha, dan ra. Pada mulanya akar kata ini sin, ha, dan ra menunjuk pada waktu singkat menjelang datangnya fajar. Bila kita kalkulasikan saat ini fajar misalnya jam 4.43 waktu Indonesia bagian barat di Banten misalnya, maka setidaknya kita ambil 15 sampai 30 menit kurang lebih. Jadi 4.15 hitungan kasarnya, dimulai waktu sahar sampai tiba fajar 4.43. Nah, itulah sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Saharun jamaknya asharun. Di dalam Al-Quran Allah memberikan sifat mulia, memuliakan segolongan orang yang mengkhususkan amalan istighfar, permohonan ampunan dan taubat di waktu sahar. Dicontohkan di Quran surah ke-51 misalnya, surah Adz-Dzariyat di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada segolongan orang takwa yang memiliki amalan spesial. Setelah ia tahajud, sebelum tiba waktu fajar, di waktu sahar, ia menyibukkan diri dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengelompokkan orang-orang yang gemar beristighfar di waktu singkat menjelang fajar pada kelompok yang spesial, bahkan disandingkan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan sabar dalam menghadapi musibah, orang-orang yang gemar berinfak, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Di Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-17 kita mendapati keterangan itu. Misalnya saat Allah berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada golongan orang-orang yang imannya cukup kuat. Mereka itu orang-orang yang mampu bersabar dalam setiap ujian kehidupan. Orang-orang yang mampu membenarkan dan mengamalkan setiap apa yang Allah dan Rasulnya beritakan. Orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Orang-orang yang gemar berinfak. Dan orang-orang yang giat beristighfar, memohon ampunan pada Allah di waktu sahar. Sahar, waktu singkat menjelang fajar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Sekali lagi, aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur. Karena itu, jika disandingkan aktivitas ini dengan makan sebelum menunaikan ibadah puasa, menjadi bagian sunnah yang diisyaratkan juga dalam Al-Quran. Misal di surah Al-Baqarah ayat 187 di penghujung ayatnya, jika kita mengambil keumuman maknanya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka dan minumlah engkau
dipersilahkan senyamannya sampai tibalah waktu fajar itu muncul, ditandai dengan benang putih yang membelah kegelapan malam. Ini satu kata kiasan, seperti cahaya yang membelah fajar shadiq yang menghilangkan kegelapan malam, menandai bahwa malam telah dibelah, hilang malam, muncul kemudian fajar. Makan dan minum senyamannya. Sekalipun ayat ini diturunkan untuk juga memberikan satu perbedaan dari kebiasaan orang-orang ahli kitab yang dahulu umumnya mereka puasa tidak makan sahur terlebih dahulu, atau juga sebagian dari kalangan ahli kitab yang mereka menunaikan puasa sampai dengan malam harinya, sehingga sahabat banyak berdiskusi apakah puasa Ramadan ini sama seperti orang-orang terdahulu. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan penguat bahwa puasa cukup ditunaikan dari fajar sampai dengan maghrib. Adapun ba'da maghrib silahkan makan, minum senyamannya sampai menjelang fajar. Di antara aktivitas makan, minum menjelang fajar itulah yang disebut dengan sahur. Anda boleh makan ba'da maghrib, Anda boleh makan ba'da isya. Tapi kalau Anda makan, minum menjelang fajar di waktu sahar, maka itu disebut dengan sahur. Dalam sahur, Nabi SAW memberikan satu keistimewaan yang sekaligus menjadi rahasia bagi amalan istimewa ini. Penjelasan itu diantaranya didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Dalam topik asyam, terdapat 97 topik dalam sahih Al-Bukhari. Di topik kitab asyam, topik tentang puasa, nomor hadis 1923. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu, makan sahurlah kalian. Makanlah kalian di waktu sahar sebelum kalian menunaikan puasa. Demikian penjelasan sabda Nabi SAW. Fa inna fis sahuri barakah. Kenapa ya Rasulullah? Maka sungguh aku tegaskan, kata Nabi, makan di waktu sahar itu mengandung keberkahan. Nah, ini rahasianya. Jadi ada keberkahan yang didapatkan pada aktivitas makan di waktu sahar menjelang berpuasa. Umumnya orang mendapati waktu ini waktu paling nyaman untuk beristirahat, tidur, menunggu datangnya fajar. Tapi Nabi memotivasi kita untuk bangun, makan dulu sebelum tunaikan puasa di waktu fajar. Kenapa? Ada keberkahan di dalamnya. Saudara, apa itu berkah? Dalam bahasa Arab, berkah itu setidaknya dipahami dengan ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambahnya nilai-nilai kebaikan disertai dengan konsistensi dalam penunaiannya. Bertambahnya nilai kebaikan disertai dengan konsistensi dalam penunaiannya. Jadi ternyata dalam sahur itu ada kebaikan. Dan kebaikan itu cenderung konsisten untuk dikerjakan. Para ulama meriset apa kiranya yang dimaksud dengan kebaikan yang muncul dalam waktu sahur pada aktivitas makan ini. Maka sebagian mereka berkata, dari sudut pandang fisikal, makan di waktu sahar bermanfaat pada keadaan fisik untuk menguatkan kita dalam menunaikan puasa, menahan lapar, haus, dan sejenisnya. Dibandingkan dengan makan jam 8 malam, jam 10 malam, atau jam 2 malam yang saat itu dilakukan, sah, tidak menjadi masalah. Namun ketika itu dikerjakan, lalu lantas beristirahat. Ya, kita beristirahat, menunggu fajar sampai dengan maghrib tiba, durasi menahan lapar dan haus terasa lebih panjang. Dibandingkan dengan kita makan, minum, menyiapkan diri menjelang fajar, dekat ke waktu fajar. Sehingga durasi kita menahan lapar, haus saat berpuasa semakin pendek, dan olahan dari makanan minum itu menjadi energi semakin optimal untuk dialirkan pada bagian tubuh kita. Itu riset ulama yang pertama terkait dengan keberkahan makan di waktu sahar. Yang kedua, ada yang meriset juga secara maknawi, menunjuk pada keberhasilan seseorang menunaikan sunnah Nabi ini. Ya, salah satunya adalah suksesnya makan di waktu sahar. Yang kita sebut dengan makan sahur itu, tatkala makanan itu dan minuman itu menjadi energi, menjadi tenaga yang disupport pada bagian tubuh kita untuk meningkatkan kebaikan yang konsisten saat menjalani ibadah puasa. Nah, ini sangat dalam sekali, ya, sangat dalam sekali. Jadi ada orang boleh jadi dia makan, minum di waktu sahar, dia ikut sahur, bahkan makannya banyak, minumnya banyak, ya. Tiba kemudian waktu fajar. Tapi sayangnya antara fajar sampai ke maghrib ini ternyata
makanan itu tidak terolah menjadi energi yang mendorong pelakunya berbuat baik. Ya, baca Qurannya minimalis, sholat sunnahnya minim, ya, sedekahnya minim, misal, ya. Maka ini menunjukkan dan memberikan kesan bahwa makan di waktu sahurnya itu hanya memberi manfaat bagi fisiknya, tapi berkurang dari segi keberkahannya. Sebaliknya, jika makan itu benar, yang dimakan halal, ya kan? Cara mendapatinya halal, thayyib, kualitasnya benar, menyehatkan buat tubuh, walaupun sedikit yang dimakan, maka ciri keberhasilan sahur itu dia bisa menghasilkan energi yang meningkatkan pelakunya untuk bisa bersemangat menunaikan ibadah dan ragam kebaikan lainnya. Ya, dia makan, disertai dengan istighfar. Begitu dimulai waktu puasa, yang terjadi bacaan Quran dia meningkat, zikir dia meningkat, istighfar dia meningkat, sholat dia meningkat, bekerjanya semangat. Ya, dulu waktu ada operasi militer, ya di zaman Nabi, perang Badar itu kan berlangsungnya di waktu puasa. Dan banyak sekali operasi-operasi militer dalam konteks bertahan ketika diserang oleh musuh pada umumnya, itu banyak terjadi di waktu puasa. Ya, bahkan kemerdekaan kita Indonesia, jangan lupa, kita merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan kemerdekaannya itu di waktu Ramadan. Dan deklarasinya hari Jumat, ya di bulan Ramadan. Jadi sesungguhnya makan sahur itu melahirkan energi yang luar biasa untuk segala perbuatan baik. Fisik baik, intelektual baik, spiritual baik. Itulah yang dimaksud fa inna fis sahuri barakah. Untuk itu ada baiknya di detik ini kita mencoba mengevaluasi, saya pribadi, kita semua. Pertama, saling mendoakan. Kedua, saling mengevaluasi pada diri kita. Apakah dalam sahur itu sekedar makan, sekedar minum, atau dalam sahur itu ada sunnah yang berlaku, ada keberkahan yang bekerja, mendorong kita untuk terus semangat dan optimis berbuat kebaikan. Yang terpenting di balik itu semua adalah niat kita mengerjakan sahur untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana caranya kita mengonversi sahur sehingga jadi energi yang baik, pertama, niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah, minta supaya diberikan kemampuan, ditolong oleh Allah, yang dengan itu bisa meningkatkan ibadah kita. Di antara doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mohon tolong hamba untuk meningkatkan zikir kepadamu, banyak bersyukur kepadamu, meningkatkan ibadah kepadamu. Ya. Hadirin sekalian, satu kali seperti disampaikan dan didokumentasikan di antaranya oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi SAW satu ketika hendak memberikan tausiah beliau, pengingat kepada umatnya, lalu kemudian beliau naik ke atas mimbar. Mimbarnya dirancang dengan 3 undakan, seperti 3 tangga naik ke atas. Maka saat beliau menginjakkan kaki beliau yang mulia itu, dalam setiap tapak undakannya, keluarlah kalimat yang mulia ini sebagai doa bagi umatnya, dan yang sangat mengejutkan, lantas diaminkan oleh malaikat. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, di antara tiap undakan ini, Nabi SAW satu bersabda, Raghima anfu rajulin liman adraka ramadana walam yughfar lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin, tercorenglah, ternodaklah seorang muslim itu, ternodaklah, tercorenglah, kotor, terhina. Ada tafsir mengatakan bu'dan, jauh, dipandang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liman adraka ramadhana, bagi seorang yang telah mampu mendapati bulan Ramadan, hadir di bulan Ramadan, walam yughfar lahu, namun ia tak mampu memanfaatkan keistimewaan Ramadan itu, dia tidak mampu menggunakan keagungan Ramadan itu untuk dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak diampuni selama Ramadan itu. Lalu malaikat mengatakan amin.
Ini jarang-jarang Nabi berdoa, malaikat seketika mengaminkan. Hadirin sekalian, hadis ini ditempatkan oleh para ulama, baik ulama hadis ataupun ulama fiqih, sebagai satu di antara hadis-hadis pengingat yang bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi juga ditempatkan dalam posisi pengingat yang sangat keras, yang memberikan isyarat satu, penyesalan yang berdana kecaman dari Nabi SAW, yang menyesalkan sikap seseorang, khususnya seorang muslim yang mengaku beriman, yang Allah berikan anugerah kepadanya sampai di bulan Ramadan, yang tidak semua hamba bisa mendapatinya. Apa saja di antara keistimewaan Ramadan itu, sehingga setiap kita bahkan diminta untuk menampilkan keimanan dan mempertaruhkan iman kita untuk menghidupkan dan mengisi bulan Ramadan ini. Itulah sebabnya ayat puasa dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, yang di antara makna terdalamnya adalah setiap perintah dalam Al-Quran atau bahkan larangan atau sekedar informasi yang dibuka dengan kalimat iman, maka ibadah itu sekaligus menentukan tingkat keimanan pemiliknya dan mempertaruhkan keimanan pemiliknya. Contoh, salat dibuka dengan kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahkan waktu salat dilekatkan dengan kalimat iman. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang semangat menunaikan salat, maka ini memberikan kesan imannya sedang kuat, imannya bagus. Tapi saat yang bersamaan ketika seseorang malas menunaikan sholat, ini menunjukkan imannya tipis, lemah, dan bermasalah. Jika seseorang mengabaikan sholat, ini menunjukkan ada persoalan serius dalam imannya. Jadi menunaikan sholat sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Semakin semangat, semakin menunjukkan keimanan kita kuat. Itulah sebabnya sholat di antara ibadah yang disebut oleh Al-Quran dengan kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Puasa Ramadan juga mendapati hukum serupa. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kalimat iman, baru dijelaskan ketentuannya. Kutiba alaikumusiyam. Dalam pengertian yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita membuktikan keimanan kita melalui penunaian puasa Ramadan ini. Orang yang malas-malas menunaikan puasa Ramadan, malas-malas mengisi ibadah di dalamnya, ini menunjukkan imannya lemah dan bermasalah. Orang yang semangat mengisi Ramadan, semangat menunaikan salat, semangat tilawah Al-Quran, semangat menjalani siam dari fajar sampai dengan maghrib, ini menunjukkan imannya kuat. Jadi puasa Ramadan sekaligus mempertaruhkan keadaan dan kekuatan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa semua pertaruhan iman itu dihadirkan? Hadirin sekalian, bila kita melakukan pendalaman, riset terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibuka dengan kata iman, biasanya informasi yang disampaikan mengandung keistimewaan yang tidak biasa, mengandung sesuatu yang luar biasa, yang memberikan perubahan pada kehidupan kita atau pahala yang melimpah. Dengan itulah Allah mewajibkan dengan sifat memaksa. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, penuh kasih, penuh sayang, yang dengan sifat sayangnya menginginkan semua hambanya mendapatkan anugerah terbaik di sisinya. Semua hambanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita amati, hampir seluruh kemuliaan yang kita dapatkan setiap hari itu dikumpulkanlah saat datangnya bulan Ramadan. Tiap hari kita berdoa, maka dalam Ramadan 24 jam muncul keutamaan doa. Bahkan satu di antara ayat rangkaian puasa itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu adalah satu di antara rangkaian ayat puasa, tepatnya di ayat 186 surah Al-Baqarah, yang mengapit ayat 183, 184, 185 dan 187-nya masih tentang hukum puasa. Pun demikian, saat di hari-hari biasa kita bertobat meminta ampunan kepada Allah, maka di bulan Ramadan siang malamnya semua ampunan. Siang malamnya, setiap detiknya, setiap menitnya
Maka kalau pagi kemudian kita memohon ampun, Nabi mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang saat puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan maghrib, dia tunaikan puasanya karena iman kepada Allah, dia tinggalkan makan karena Allah, dia tinggalkan minum karena Allah, dia tinggalkan syahwat karena Allah, dia taati Allah, dia berharap pahala dan mengevaluasi dirinya, memohonkan ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, digugurkan semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Pagi hilang dosa, malam berdosa, maka keluar sabda Nabi yang baru, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang malamnya menunaikan qiyam Ramadan, diisi dengan menunaikan ibadah itu ikhlas karena Allah, meminta pahala, ditunaikan lillahi ta'ala, ditunaikan karena imannya dan mengevaluasi dirinya, meminta ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Siangnya bersih, malamnya bersih. Yang minta pahala digandakan berkali-kali lipat. Salat di hari biasa diberikan pahala, Ramadan salat digandakan berkali lipat. Infak diberikan pahala, Ramadan ditunaikan digandakan berkali lipat. Bahkan malam biasa kita menunaikan ibadah, satu malam saja di malam Ramadan ada yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Baca Quran hari biasa, satu hurufnya 10. Baca Quran di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Bila dikonversi, dihitung kehitungan kita, kurang lebih bahkan mencapai 82 tahun. Membaca satu ayat sama dengan baca ayat 82 tahun tanpa henti. Ramadan. Ada orang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, dosanya banyak. Dosa lisan sering mencela, bergibah, berbohong, mata menatap yang salah, telinga mendengar yang keliru, kaki melangkah ke tempat yang tidak benar. Allah berkeinginan mengumpulkan ia di bulan Ramadan untuk menggugurkan semua dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah digugurkan, kosong dia, diisi dengan amal. Sekali sholat banyak pahalanya, sekali baca Quran banyak pahalanya. Ada orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan, terbentang sebulan penuh, siang dan malamnya, dia tidak menggunakan waktu Ramadan ini untuk mengambil anugerah yang telah Allah berikan itu. Rahmat, anugerah. Maghfirah, anugerah. Itqum minan nar, pembebas neraka, anugerah. Khatib memberikan hadiah kepada Anda 100 juta rupiah. Anda senang, Anda terima, gembira. Allah berikan hadiah kepada kita di bulan Ramadan. Ampunan dosa, kasih sayang, pahala melimpah. Tapi ada hamba yang mengabaikan dan tidak mengambilnya. Maka kata Nabi, bu'dan raghima anfu rajulin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keterlaluan orang itu. Celaka dia. Tercoreng wajahnya. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Yang sudah sampai ke bulan Ramadan, dia tidak termotivasi untuk mendapatkan minimal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa diraih dengan kalimat istighfar atau doa yang diajarkan oleh Nabi di setiap malam-malam selepas tarawih. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunan. Ia bisa diraih dengan meningkatkan sunnah Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian hamba-hambaku serius mencintaiku, perbanyak ikuti sunnah Nabi. Nabi menyontohkan tarawih, kita ikuti. Nabi menyontohkan tilawah Quran, kita perbanyak. Nabi menyontohkan sedekah, kita ikuti. Yuhibbukumullah, dengan itu Allah cintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Jadi mendapatkan ampunan Allah bisa dilakukan dengan istighfar. Lakukan dengan perbanyak salat. Lakukan dengan perbanyak bacaan Al-Quran. Dengan zikir, dengan sedekah. Dan semua dikumpulkan saat Ramadan. Ada orang yang masuk Ramadan tak mampu baca Al-Quran. Tak bisa ikut tarawih. Masih sibuk dengan pekerjaan dunia. Cita-cita masuk surga. Dosa masih banyak. Pengen ke surga Firdaus. Diberi Ramadan baca Quran masih belum sanggup. Tarawih masih tidak sempat. Sedekah belum mau keluar. Raghima anfu rajulin, kata Nabi. Celaka orang ini. Tercoreng dia, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, biasanya dari Rajab, Sya'ban, pembuka Ramadan, memang ini sesuai ajal. Tapi khatib melakukan riset kecil-kecilan. Biasanya di bulan-bulan ini ada saja orang-orang soleh, baik ulama ataupun orang soleh yang jarang kita kenal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ia meninggal sesuai ajalnya yang Allah tetapkan, menariknya belum sampai ke Ramadan. Atau menariknya masih di awal Ramadan. Habib Hasan jalan-jalan untuk ziarah kubur. Dari Yaman ke Mesir berdoa di kubur para imam, Imam Syafi'i, kubur para awliya, kubur orang-orang saleh. Pulang dari sana, Ramadan di awal-awal, salat duha, meninggal. Ada seorang ibu salehah, hidupnya dibaktikan untuk mengabdi di pesantren. Tidak banyak dikenal di level nasional, apalagi level dunia. Ibu ini dari mulai kecil sampai dewasa, sampai punya anak, mengabdikan dirinya di pesantren, membimbing anak-anak, mengajak ke masjid. Jam 8 membawa anak-anak ke sekolah, pulang ke rumah, buka kulkas, tiduran depan kulkas, meninggal. Orang-orang baik yang kembali kepada Allah ini boleh jadi wafat sesuai ajal, dinilai oleh Allah cukup bekalnya untuk pulang. Ampunan diraih, rahmat didapat, amal sudah banyak. Kita masih membutuhkan hari ini dan selanjutnya sesuai ajal kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, dalam khutbah yang singkat ini, mari kita isi bagian-bagian waktu Ramadan ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal kita di pagi hari, tingkatkan amal kita di malam hari, dan jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong oleh Allah sehingga bisa meningkatkan amal ini. Tidak cukup beramal dengan kemampuan kita. Karena setan itu lebih kuat dibandingkan dengan pribadi kita. Kita butuh pertolongan Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu. Saudara-saudariku, terkhusus para shaimin dan shaimat dimanapun berada, saya ingin mengawali dengan sama-sama mengajak untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan dan limpahkan kepada kita semua. Dan nikmat terbesar adalah nikmat keimanan, yang dengan itu diberikan kita kemampuan untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga detik ini. Betapapun yang sedang kita rasakan, segala hal yang sedang kita kerjakan, semoga itu semua tidak menghalangi kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu Allah senantiasa menambah limpahan dan karunia nikmatnya kepada kita semua dalam berkehidupan yang meringankan hisab kita di akhirat kelak, insyaallah. Saudara-saudariku, dalam salah satu hadis yang sangat populer dan cukup viral ketika memasuki bulan Ramadan, hadis yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu topik kitab sahihnya, yaitu tentang kegiatan penting Nabi SAW di bulan Ramadan. Didapati di nomor hadis 3220, diriwayatkan oleh sahabat mulia sekaligus keluarga terdekat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan, disampaikan oleh beliau bahwa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling baik, orang yang paling ramah, paling dermawan. Wa ajwada yakunu fi Ramadan, atau wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kebaikan itu, kelemah lembutan itu, kemuliaan itu senantiasa bertambah setiap datangnya Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan, atau kama qala, khususnya ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau di setiap malam-malam Ramadan. Jadi ada keterangan yang sangat menarik di sini. Yang pertama, hadis ini diawali menggambarkan tentang kemuliaan sifat Nabi SAW, yang diantara sekian sifat mulia itu adalah kelemah lembutan, kebaikan, dan kedermawanan beliau. Kemudian yang kedua, sifat-sifat tadi yang digambarkan itu senantiasa bertambah di bulan Ramadan. Terkhusus ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau di setiap malam Ramadan, fayudarisuhul Quran. Nah, untuk mengajarkan satu agenda penting, yaitu mengajarkan Al-Quran. Ada beragam pandangan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan agenda penting ini. Yang pertama, kesepakatan di antara para ulama bahwa hadis ini memberikan penjelas yang sangat kuat akan keistimewaan
interaksi dengan Al-Quran sebagai agenda terpenting di bulan Ramadan. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melekatkan kemuliaan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Di Quran surah kedua misalnya, Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang diperintahkan kita menunaikan puasa itu ialah bulan saat Al-Quran diturunkan di waktu Ramadan itu. Ayat dan hadis ini memberikan penegas menurut pandangan para ulama tentang agenda penting yang terkait dengan Ramadan, yaitu kegiatan berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan kata lain, jika ada seorang muslim beriman menunaikan ibadah puasa, dia berpuasa dari mulai fajar sampai dengan terbenam matahari di maghrib, hanya dalam waktu menunaikan puasa ini dan juga malamnya dia menunaikan tarawih, dia tidak mengisi dengan memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, tidak bersentuhan dengan mushaf misalnya, tidak membaca Al-Quran misalnya, maka sementara pakar dari kalangan ulama menilai ada yang tidak sempurna dalam agenda Ramadannya, ada yang kurang berkah dalam kegiatan Ramadannya. Untuk itu sebagian menilai bahwa akan sangat baik bagi seorang muslim itu menjadikan interaksi dengan Al-Quran sebagai bagian pokok dari kegiatan Ramadannya. Karena Nabi SAW bahkan beliau itu diriwayatkan dalam satu hadis yang sangat kuat, termasuk yang disampaikan tadi, menghatamkan Al-Quran setidaknya setiap satu periode Ramadan. Bahkan di akhir sebelum beliau wafat SAW, beliau menghatamkan Al-Quran sampai dengan 2 kali. Jadi memberikan kesan bahwa Al-Quran adalah agenda wajib yang dilakukan oleh Nabi SAW saat berada di bulan Ramadan. Saudara-saudariku, jika ada yang bertanya, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena redaksi yang ditampilkan dalam hadis tadi adalah yudarisul Quran, mengajarkan Al-Quran. Bisa mengajarkan bacaan, mengecek bacaan, melafadzkan ayat, bisa juga memberikan pemahaman atas makna, dirasah berarti mempelajari, mengkaji, memahami. Bisa juga menghafal, bagi orang yang ingin menghafalkan dia. Maka bila kita gabungkan ketiganya, kita dapati bacaan yang tidak disertakan dengan pemahaman, yaitu qiraah secara umumnya. Yang kedua, kajian yang menyertakan bacaan terbatas, namun meluaskan pemahaman di dalamnya, disebut dengan tilawah. Dan yang ketiga, upaya untuk menghafalkan Al-Quran, lafzan secara lafadznya, pun bila memungkinkan disertai dengan makna. Itu yang disebut dengan tahfidz. Dari ketiga ini, kita bisa batasi bagian pertama dulu untuk jumpa saat ini, yaitu bagaimana mengagendakan bacaan Quran secara positif dan efektif sehingga bisa berhasil saat sampai di akhir periode Ramadan. Teman-teman, ada beragam cara yang dilakukan masyarakat. Terkadang juga sesuai dengan tradisi dan kebiasaan di beberapa tempat. Ada yang berkumpul dengan halaqah, ada kajian untuk ibu-ibu khusus membaca Al-Quran, bagus. Ada para ayah berkumpul untuk membaca Al-Quran, bagus. Di sini ada 2 hal yang digarisbawahi dalam hadis yang dimaksudkan. Baik itu bacaan ataupun juga pengkajian, pun demikian dengan hafalan, selalu garis utamanya adalah ada guru yang membimbing. Sehingga dalam hadis ini diberikan penekanan Jibril alaihissalam memberikan pengajaran kepada Nabi. Hina yalqahu Jibril alaihissalam fayudarisuhul Quran. Ketika Jibril alaihissalam menjumpai Nabi SAW, lantas mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Nah, memberikan pengajaran artinya ada murid, ada guru. Mendapatkan pengajaran dari murid kepada guru. Ini memberikan sebuah kesan yang sangat kuat bahwa yang dituntut dalam Islam, dituntut dari Al-Quran bukan berapa banyak harus dihatamkannya. Nabi bisa saja menghatamkan selama periode Ramadan 5 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, seorang Nabi, Rasul. Tapi tentu alasan pertamanya, jika beliau menghatamkan dengan durasi tertentu, maka itu akan menjadi sunnah. Sehingga tidak ditunjukkan banyaknya khatam, sehingga tidak memberikan beban kepada umat di kemudian hari. Seakan-akan kalau khatam 10 kali, sunnahnya mesti 10. Ya.
Jadi batasan satu memberikan kesan setidaknya khatam. Tapi itu pun memberikan sebuah isyarat kualitas. Satu berkualitas, satu ada guru. Jadi kalau belum bagus betul bacaannya, belum pandai betul membacanya, maka dianjurkan yang diberikan penekanan adalah kualitasnya. Baca Quran, di depannya ada guru. Dia menyimak apakah benar bacaannya. Kalau benar, teruskan. Kalau kurang benar, perbaiki. Maka ketika ia mencoba untuk belajar dengan pola demikian, hadis lain mengatakan setiap hurufnya digandakan 2 kali lipat. Walladzi yatata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi fahuwa falahu ajran. Orang yang berusaha membaca Al-Quran dengan benar, sehingga bahkan lisannya mesti terbata-bata dibimbing, maka dia diberikan 2 kali pahalanya. Bila setiap hurufnya 10 kali 2, ya, dibacakan misal alif lam mim, diperbaiki mim, ya, dia baca sekali lagi. Dari bacaan pertama itu sudah mendapatkan 2 kali pahala. Pahala pertama dari huruf yang dibaca, pahala kedua kesungguhannya untuk membaca supaya menjadi benar. Jadi kalau satu huruf 10, alif, lam, dan mim 3 huruf, standar 3 kali 10, itu 30, kalikan 2 lagi. Bisa 60 dia dapatkan. Nah, ilmu ini penting, supaya tidak merasa pesimis. Wah, ini pengen cepat khatam, selesai. Sementara yang dihatamkan belum tentu benar bacaannya. Jadi, kalaupun ada kajian ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun remaja, membaca Quran, disertai dengan guru yang menyimak. Walaupun satu hari, dapatnya 1 halaman misalnya, tapi bacaannya benar. Pahalanya bisa 2 kali lipat. Nah, jadi ini bagian pertama. Yang dituntut adalah benarnya bacaan, sehingga benar dilafadzkan, ya, benar dihadirkan, dan benar ketika ditampilkan dalam ibadah-ibadah yang lain, semacam sholat khususnya. Ini bagian yang pertama, adanya guru dengan murid. Yang kedua, jika memang bacaan sudah baik, dipastikan sudah benar, sudah pernah disetorkan kepada guru untuk disimak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu bagus bacaannya secara tajwid, bukan hanya madnya, wakaf ibtidanya, ya, tapi juga sampai kepada gharib muskilahnya. Hal-hal yang tidak umum untuk dibacakan. Ada yang biasanya alaihi, satu tempat dibaca alaihu. Kapan ana dibaca pendek, kapan ana dibaca panjang. Ya, kapan misalnya kita baca i, kapan dibaca e, seperti bismillahirrahmanirrahim. Sudah dikuasai ini semua, maka yang seperti ini silahkan semangat membaca dengan target menghatamkan. Ya, saya pengen khatam misalnya 3 kali selama Ramadan. Silahkan bagi 3 periode. 10 hari pertama itu bisa digunakan untuk 1 kali khatam. Jadi 1 hari bisa 3 juz, hari kedua 6 juz, 10 hari selesai 30 juz. Saya ingin menghatamkan misalnya setiap pekan saya bisa hafal Al-Quran dalam konteks membaca khatam. Ya, boleh, silahkan. Bisa dibagi misalnya dari Sabtu ketemu Kamis 6 hari. Perharinya bisa 5 juz, 5 kali 6, 30. Jumat diisi untuk berdoa. Sehingga periode Ramadan setidaknya bisa khatam sebanyak 4 kali. Demikian seterusnya. Ya, jadi setiap apa yang kita bacakan dalam bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan memberikan sebuah nilai tersendiri ketika semua itu kita tujukan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi yang pertama, agenda membaca Al-Quran, agenda berinteraksi dengan Al-Quran adalah diantara agenda terpenting yang langsung ditunjukkan oleh Nabi SAW selama periode Ramadan. Kedua, catatan pentingnya, membaca Al-Quran bukan sekedar bagaimana kita menyelesaikan bacaan, tapi lebih ditekankan bagaimana bacaan itu memiliki kualitas yang baik. Dipastikan bacaan kita benar. Bila belum mampu membaca dengan baik, maka yang terbaik hadirkan guru untuk membimbing. Dan tidak perlu merasa sungkan. Karena hadis yang ditampilkan pun Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setiap bacaan yang kita bacakan berlipat pahalanya dan menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang berbeda jauh dengan bulan-bulan selainnya. Saudara-saudariku, manfaat membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, 1, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengisi ketenangan dalam jiwa kita, karena Al-Quran adalah sumber ketenangan bagi jiwa. Yang kedua, membaca Al-Quran memberikan kekuatan tersendiri pada diri kita untuk melepaskan dari persoalan-persoalan hidup yang sedang mendera. Oleh karena itu, para ulama seringkali memberikan rumus. Jika Anda sedang punya banyak pikiran, buka mushaf, baca Al-Quran, sejenak persoalan itu akan hilang. Diberikan ketenangan pada jiwa, sehingga cerah pikiran kita untuk merumuskan solusi, menyelesaikan persoalan yang tengah dialami. Dan yang ketiga,
membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW, mengumpulkan potensi banyak pahala yang menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa bisa berinteraksi dengan Al-Quran, mampu menjadikan Al-Quran sebagai teman di dunia dan syafaat bagi kita di akhirat kelak seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Demikian. Di antara ibadah yang penting di bulan Ramadan adalah ibadah yang ditunaikan di sepanjang malam Ramadan. Sebagian orang mengira bahwa puasa itu hanya terfokus pada ibadah siang saja. Saat seorang insan beriman mampu menahan lapar, menahan haus, menahan hasrat biologisnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Namun demikian, Nabi SAW memberikan satu informasi yang sangat penting, sangat luar biasa, mengenai satu amalan di malam-malam Ramadan, yang bila kita tunaikan, menghadirkan keistimewaan, yang bahkan keistimewaan ini disampaikan dengan diksi yang serupa oleh Nabi SAW, dengan rangkaian-rangkaian keutamaan yang mengiringi ibadah siang di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bahkan dalam selisih yang tidak banyak di penomoran hadisnya, melalui rawi atau periwayat yang sama, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW. Kala beliau SAW menginformasikan tentang keutamaan Ramadan, beliau bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan, jadi khusus dikerjakan di bulan Ramadan, seperti pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bukan menunjukkan puasa yang umum, Seninkah, Kamiskah, Ayyamul Bid atau selainnya, tapi memang khusus dikerjakan di waktu Ramadan. Man shama Ramadana imanan, ia kerjakan puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan, berwujud keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaba, dia berharap ridha Allah, pahala dari Allah, dan mengoreksi dirinya untuk mendapatkan ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sepanjang bentangan dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari itu ada peluang bagi dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Redaksi hadis ini nyaris kita dapati kesamaan yang luar biasa, nyaris kita dapati kemiripan yang luar biasa dengan ibadah malam. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk ibadahnya. Jika pagi itu shoma, yaitu puasa, maka malam itu qama, qiyam, penunaian salat. Hadis paginya sampai ke maghrib, dari terbit fajar sampai maghrib, man shoma Ramadana, maka hadis tentang ibadah malam yang menunjukkan keistimewaan luar biasa itu, Nabi bersabda, man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menunaikan ibadah qiyam khusus di malam-malam Ramadan, qama Ramadana. Jadi qiyam ini, baik itu qiyamul lail sifatnya, baik itu tahajud ataupun witir, dikerjakannya khusus di malam-malam Ramadan, bukan di luar malam Ramadan, bukan Al-Muharram, bukan Safar sampai dengan Rajab, ya, atau bahkan Syawal, atau bahkan kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini khusus sepanjang malam Ramadan saja. Man qama Ramadana, siapapun yang mampu menghidupkan malam Ramadan dengan menunaikan qiyam. Qiyam di sini dimaksudkan salat, karena redaksi salat di dalam Al-Quran seringkali diiringi dengan turunan kata qama, baik itu dari qamanya ataupun aqamanya. Aqama yuqimu iqamatan, aqimus salah, yuqimuna salah, aqimis salah. Bahkan sebelum salat ada iqamah, untuk memberikan isyarat kepada kita kesiapan untuk menghadirkan kekhusyuan sebelum menunaikannya. Man qama Ramadana, siapapun yang menunaikan, menghidupkan malam Ramadan, menunaikan salat dengan penuh kekhusyuan, imanan, dan dia kerjakan salat ini karena Allah, bukan karena trennya orang bangun dia bangun, bukan karena trennya orang menunaikan salat ini berjamaah dia ikut berjamaah, bukan karena trennya menunaikan salat di masjid fulan, masjid X, masjid yang ramai lalu dia ikut ke situ hanya untuk mengupdate statusnya. Bukan, dia kerjakan semua ini untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaba, dan dengan keikhlasannya ini dia berharap benar ridha Allah, pahala dari Allah, seraya dia menghidupkan nilai evaluasi bagi dirinya. Dia evaluasi dirinya, dia bermuhasabah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama persis kalimatnya.
maka ia berpeluang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Jadi antara ibadah siang dengan ibadah malam, satu ada keistimewaan yang serupa, yaitu sama-sama berpeluang menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Serupa dengan hadirnya peluang ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah malam ini tidak boleh disia-siakan. Jadi sebagian ulama bahkan berkomentar jika ada orang yang menunaikan puasa di terbit fajar sampai dengan maghrib menjelang malam itu, dia menunaikan puasa dengan sempurna, benar puasanya. Tapi dia tidak mengerjakan qiyam di malam harinya, tidak menunaikan sholat di malam harinya, maka seakan ia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Karena ia berpeluang mendapatkan ampunan di siang harinya, sementara malamnya dia tidak mendapatkan anugerah serupa karena tidak mengambil peluangnya. Jadi ini yang pertama. Itulah yang menjadikan beberapa sahabat sampai istri Nabi SAW, khususnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu memburu kesempatan malam-malam Ramadan. Ya, karena selain ada ampunan dosa, ada peluang yang kedua, yaitu peluang mendapati malam Al-Qadar. Ya, peluang mendapati malam Al-Qadar. Karena ada hadis dengan redaksi yang lain yang memberikan penjelasan, memberikan tafsiran tentang keutamaan menunaikan ibadah salat di malam-malam Ramadan ini. Jadi kalau hadis pertama tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, maka hadis yang kedua, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi antara hadis satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Yang pertama menunjukkan jenis ibadahnya yaitu salat di malam-malam Ramadan. Yang kedua memberikan kesan bahwa di antara malam-malam penunaian Ramadan itu akan ada peluang satu malam yang istimewa, yaitu malam Al-Qadar. Jadi orang yang mampu menghidupkan malam Ramadan dan menunaikan sholat di dalamnya, maka di antara peluang yang ia dapatkan adalah kesempatan besar mendapatkan anugerah malam Al-Qadar. Untuk itulah kemudian Nabi SAW menegaskan, man qama lailatul qadri, siapapun yang mampu menunaikan sholat di malam Ramadan dan bertepatan malam itu dengan malam Al-Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka berpeluang ia mendapatkan semua ampunan dari beragam jenis dosa yang pernah ia kerjakan dalam hidupnya. Sampai satu ketika, Al-Imam At-Tirmidzi mendokumentasikan satu hadis yang riwayatnya tersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu keterangan ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat atau kama qalat, ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda sekiranya saya menyadari, saya merasakan malam ini ada getaran yang berbeda, ada tanda-tanda malam Al-Qadar. Maka kalau saya sedang menghidupkan malamnya, kemudian merasakan aura itu, doa apa yang harus saya bacakan? Doa apa yang Anda bimbingkan? Maka Nabi SAW mengatakan, faquli, maka katakanlah dengan kekhusyuan, dengan penuh harap, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat lain, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, sungguh Engkau Maha Penghapus dari seluruh noda dan kotoran yang pernah dikerjakan oleh hamba-Mu ini. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai sifat maaf. Engkau mencintai hamba-Mu yang menengadah kepadamu, mohon pemaafan dan ampunan. Fa'fu anni, maka dengan segala sifat kelembutan kemuliaan-Mu ini dalam memberikan maaf, maafkan aku. Ampuni dosaku, hilangkan dan gugurkan seluruh kesalahanku. Nah, ini keutamaan ibadah di malam-malam Ramadan. Jadi yang pertama, berpeluang menggugurkan dosa. Yang kedua, berpeluang mendapati malam Al-Qadar, dan bonusnya adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ini yang paling menarik. Salat yang ditunaikan di malam Ramadan juga memberikan manfaat besar bagi kedamaian hati, ketenangan jiwa. Nah, orang-orang yang sering gelisah, gitu kan? Orang-orang yang diliputi oleh ketakutan berlebihan, ingin terapi, mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan kedamaian. Maka di antara tips yang disampaikan melalui riwayat-riwayat yang valid kepada kita adalah penunaian sholat di malam-malam Ramadan. Jika kita menunaikan satu ibadah, dan ibadah itu berdampak pada ketenangan jiwa kita, pada roh kita, roh yang mengisi nafas kita, jiwa kita, maka
ibadah itu, pekerjaan itu disebut dengan tarwihah namanya. Rawwaha yurawwihu tarwihan. Wa tarwihatan sifatnya. Sesuatu yang bila dikerjakan memberikan ketenangan kepada jiwa. Bila kita kerjakan berkali-kali, sekali, dua kali, lalu jeda sebentar, lalu sambung lagi terus 3 kali, 4 kali, ada yang 11 kali, ada yang 23 kali, ada yang lebih daripada itu. Dia jamakkan hingga mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hatinya itu, maka bentuk jamaknya disebut dengan tarawih. Itulah sebabnya sholat yang ditunaikan di malam-malam Ramadan disebut dengan tarawih, untuk memberikan kesan bahwa manfaat sholat ini, ya, selain sifatnya juga ditunaikan dengan ketenangan, manfaatnya adalah memberikan dampak kepada jiwa yang lebih damai, memberikan kondisi kepada jiwa yang lebih tenang. Jadi orang yang rajin menunaikan ibadah tarawih dan ditunaikan dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang baik, itu dampaknya ke hati akan memberikan kedamaian yang tidak didapatkan dalam suasana-suasana yang lain. Itulah sebabnya kenapa ibadah ini diviralkan namanya dengan tarawih. Untuk memberikan motivasi kepada kita. Ayo, supaya hati kita lebih tenang, lebih damai. Yang kedua, ayo, lakukan dengan tenang. Bacaannya yang baik. Jangan buru-buru. Jangan tergesa-gesa. Lakukan dengan penuh kedamaian. Sampai mendapatkan gelombang, frekuensi-frekuensi ke dalam jiwa kita yang menghunjamkan kedamaian pada hati. Cari imam-imam yang baik, yang memberikan getaran-getaran yang menenangkan kepada jiwa. Nah, itulah manfaat ibadah-ibadah yang ditunaikan di malam Ramadan, khususnya sholat yang kita hidupkan sepanjang malam Ramadan. Jadi sholat tarawih, qiyam Ramadan bukan ibadah biasa. Sholat ini berpeluang menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini berpeluang menghadirkan keutamaan datangnya malam Al-Qadar. Sholat ini berpeluang memberikan kedamaian kepada jiwa. Masuk ke masjid dalam keadaan yang belum tentu damai sepenuhnya, pulang dalam keadaan yang tenang. Bila pun ajal tiba, wafat dalam keadaan tenang. Ditanya malaikat dalam keadaan tenang, kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Itu diantara keutamaan yang tersaji dari menu-menu ibadah Ramadan. Pilihannya kembali kepada kita. Jika Allah sudah membentangkan siang dan malam dengan beragam keistimewaan yang menghadirkan rahmatnya untuk mengembalikan kita dalam keadaan yang mulia, untuk menenangkan dan menghunjamkan kedamaian pada jiwa kita, untuk memberikan pahala yang bahkan melebihi 1000 bulan. Bila dengan itu semua belum tergerak kita untuk menyambutnya, maka dengan cara apa lagi Allah memberikan peluang kepada kita untuk mengembalikan diri kita dalam keadaan yang baik. Saudara-saudariku, kita diciptakan dalam fitrah yang baik. Kita diciptakan dalam kondisi yang mulia. Ramadan memberikan peluang kepada kita untuk mengembalikan kita dalam keadaan fitrah yang baik dan mulia itu. Mari kita. Teman-teman semua, untuk bisa mengetahui bahwa rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa standar dan kriteria penerimaan amalan, khususnya terkait dengan ibadah Ramadan yang kita tunaikan sampai detik ini. Di antara sekian kriteria dan standar atau juga alat ukur parameter yang Nabi pernah jelaskan kepada kita umatnya, di antaranya terdapat dalam salah satu hadis yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau, nomor hadis 1894. Pun demikian Al-Imam Muslim dengan redaksi yang serupa dalam kitab sahihnya nomor hadis 1151, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau kama qala, as-siyamu junnatun. Puasa itu pada hakikatnya ialah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Maka orang yang tengah menunaikan puasa itu dengan perisai yang telah ia raih, ia memiliki kemampuan untuk berlatih, meninggalkan, mencegah segala bentuk hal-hal yang kotor, segala bentuk tindakan-tindakan yang tidak memiliki arti, hal-hal yang bodoh yang seharusnya tidak dikerjakan. Wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bila pun ada seseorang memprovokasi ia
dengan mencelaknya, mengajak ia berselisih, berkelahi. Maka ia berkata, inni shaimun, inni shaimun. Saya tengah berpuasa. Saya tengah berpuasa. La khulufu famis shaimi, maka sungguh orang-orang yang menunaikan puasa dengan benar itu lisannya, bau yang keluar dari lisannya, aroma yang keluar dari lisannya. Atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Dinilai oleh Allah lebih wangi, lebih semerbak dibandingkan dengan parfum kasturi. Wanginya kasturi. Ini diantara rangkaian hadis yang cukup panjang terkait dengan puasa Ramadan dan juga secara spesifik memberikan parameter. Satu ukuran standar keberhasilan orang yang menunaikan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan dalam standar dan kriteria yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi menyampaikan as-siyamu junnatun. Puasa itu hakikatnya akan membentuk, melahirkan satu perisai. Saya garis bawahi dari kata as-siyam. Di dalam bahasa Arab terdapat dua kata untuk menggambarkan puasa secara umum. Ada saum, ada siyam. Keduanya bermakna imsak, menahan. Jika kita menampilkan kata saum, maka kata ini menunjuk makna yang umum, menahan dalam arti yang umum, al-imsakul am. Saya bisa katakan, saya ingin menahan diri dari bicara, tapi saya masih bisa makan, masih bisa minum. Maka secara bahasa itu disebut dengan saum. Di dalam Al-Quran diabadikan kata ini dengan makna serupa di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-26 misalnya. Inni nadartu lirrahmani sauma. Maryam, katakan kepada orang-orang yang ingin mengklarifikasi tentang bayi yang kau bawa itu, engkau diam saja. Inni nadartu lirrahmani sauma. Katakan aku sedang bernadar kepada Allah untuk saum. Apa jenis saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Untuk tidak memberikan keterangan apapun pada siapapun. Tidak membuat keterangan, tidak membuat penjelasan untuk memberikan kesan bahwa biarkan nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala bayi itu menampilkan mukjizat pertamanya untuk berkata, untuk menjelaskan, mengklarifikasi sedangkan dia masih dalam buayan. Ini yang memberikan sebuah kesan yang kuat kepada Sayyidah Maryam alaihissalam bahwa ia seorang perempuan suci, perempuan bersih, dan bayi yang dikandungnya bukan dari hal yang dihasilkan perbuatan-perbuatan terlarang, zina dan sebagainya, namun berupa anugerah yang Allah berikan melalui proses mukjizat untuk menetapkan kenabian Isa alaihissalam. Tapi poinnya adalah saum yang dimaksudkan di ayat itu menahan diri berpuasa untuk tidak bicara, sedangkan beliau masih makan, masih minum. Berbeda dengan as-siyam yang disebutkan setidaknya sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Maka kata as-siyam memberikan makna yang spesifik, bukan sekedar menahan, tapi juga menahan dengan aturan tertentu, menahan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi ketika Nabi SAW mengungkap puasa dengan kata as-siyam, seakan beliau memberikan kesan bahwa as-siyamu puasa yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan itu. Puasa yang dikerjakan dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di dalamnya. Kapan kita berbuka? Kapan kita menunaikan sahur? Apa yang dikerjakan saat puasa? Apa yang boleh? Apa yang dilarang? Puasa seperti itu, as-siyam junnatun, akan melahirkan satu perisai. Yang perisai ini membentuk sebuah karakter. Yang karakter ini menunjukkan keberhasilan seseorang yang menunaikan puasa dimaksud. Maka apa di antara contohnya? Fala yarfuth. Maka perisai ini akan membentengi pelaku puasa dari aneka perkataan dan perbuatan yang kotor. Dia tidak berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kotor, mudah mencela, mudah merendahkan, membuat hoax, berperilaku yang kotor. Ya, karena ada perisai dalam dirinya. Saat akan terdorong mengatakan sesuatu yang kotor, diprovokasi oleh setan, maka perisai itu muncul menahan, supaya kata itu tidak keluar. Latihan dimaksud, hasil dimaksud, itu terkonfirmasi dengan keluarnya sebuah karakter, dan dijelaskan oleh Nabi dalam bentuk perisai yang membentengi. Jadi puasa yang benar, standar pertamanya, ya standar pertama, puasa yang benar saat ditunaikan adalah melahirkan sebuah karakter yang mulia. Karakter yang baik.
Diberikan cirinya oleh Nabi, dia terbebas dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Kemudian wala yajhal, dan tidak juga berperilaku bodoh, perilaku yang tidak elok untuk dilakukan. Ya, kalau dalam keseharian ya kita tidak katakan mungkin satu hal ini taruhlah dosa misalnya dalam contoh ya, tapi tidak elok untuk dilakukan. Seorang kakek atau seorang ayah menaiki sepeda anak 5 tahun yang roda 3 misalnya. Ya, berdosa tidak, tapi itu perbuatan tak pantas sehingga melahirkan cibiran. Ya, itu namanya jahlun, sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Dalam keseharian banyak sekali perbuatan-perbuatan tak pantas yang kita memang tahu itu tidak boleh dilakukan. Ya, baik yang mengandung dosa ataupun tidak mengandung dosa, tapi dianggap secara etik itu keliru. Sehingga dengan itu berpotensi orang lain malah berdosa dengan perilakunya. Yang melakukan dosa kita tahu, berdusta itu dilarang, membuat hoax itu dilarang, korupsi itu dilarang, mencuri itu dilarang, memecah belah itu dilarang, ya, atau perbuatan-perbuatan tak elok lainnya yang sifatnya jahil, yang melahirkan bincangan-bincangan publik yang tidak elok untuk didengar. Nah, itulah perbuatan jahalah namanya. Maka orang puasa, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa menempatkan diri. Kapan dia bercanda di tempat yang benar. Kapan dia berkata sesuatu yang pantas. Kapan dia menghindari perbuatan buruk. Itulah yang dimaksud dengan as-siyamu junnah. Maka standar pertama yang dijelaskan oleh Nabi ternyata bukan standar peningkatan ibadah ritual, tapi standar moral, standar etika, standar karakter. Maka orang puasa, bila berhasil puasanya, terjadi perubahan diri, terjadi perbaikan pada dirinya, terjadi peningkatan moral, semakin beretika dirinya, semakin baik keadaan dirinya, tuturnya semakin baik, perilakunya semakin baik, penyimpangannya semakin dia bisa hindari. Maka orang-orang yang bisa menahan lisannya dari perbuatan kotor dinilailah oleh Nabi SAW la khulufu famis shaimi. Maka lisan orang puasa itu, karena dia menghindarkan dari perkataan yang kotor, dan kotor itu tidak wangi, kotor itu bau, maka disifati di sini dengan kata kiasan bahwa orang yang berkata jorok itu bau lisannya. Orang-orang yang berkata-kata kotor itu tidak wangi lisannya di hadapan Allah. Maka pengertian sebaliknya, orang-orang yang bisa menahan diri, membuktikan keberhasilan puasanya dengan tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang tidak baik, oleh Allah dihadiahi dengan satu aroma mewangi lisannya saat kembali kepada Allah di hari kiamat. Itu diantara maksudnya yang disampaikan oleh para ulama secara ma'nawi, bukan secara lafzi. Jadi orang-orang ini ketika bisa menjaga diri, membuktikan keberhasilan puasanya dari lisannya saja, saat dia bangkit di hari kiamat, oleh Allah diberikan keistimewaan dengan keluar bau harum di lisannya, karena mampu merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dengan puasanya. Maka saudara, diharapkan dengan menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, kita bisa menunjukkan bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa merubah diri menjadi lebih baik dan mempertahankan itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk dibangkitkan dalam keadaan sukses menunaikan ibadah puasa dan ditandai dengan mewanginya bagian tubuh kita, lisan kita, sampai kita bangga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang telah kita tunaikan, dengan pahala yang telah dikumpulkan. Lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarihi, bahagia ketika ia berbuka saat di dunia. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan dia gembira ketika kembali menghadap kepada Rabbnya di hari kiamat dengan sukses puasa yang telah ia bawa. Semoga kita digolongkan pada klasifikasi yang dimaksudkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.